Dan jangan juga kau menabur angin, karena pada saatnya nanti kau pasti menuai badai. Dan hadapilah badai-badai yang akan datang ini. Ini baru badai pertama, masih banyak badai-badai lain yang kami siapkan untuk menerpa Hotman Paris. Di tengah polemik rumah tangga Hotma dan Desiree yang kian memanas, Hotman Paris selaku pengacara Ibunda Bams dilaporkan pihak Hotma Sitompul ke Peradi. Tak terima dengan pernyataan Hotman yang dinilai pengacara Hotma memojokkan. Pertahi Sihombing telah membawa permasalahan ini ke Peradi. Benarkah predikat Hotman Paris sebagai pengacara terancam dicopot? Ya, kemarin memang kami datang ke Peradi karena memang sesudah kami evaluasi sedemikian lama gitu ya, berminggu-minggu. Dan tentunya kita mengacu kepada apa yang sudah kami sampaikan di tanggal 31 Maret, gitu, peringatan kepada Hotman Paris supaya tidak lagi melakukan statement-statement, tidak menyampaikan statement-statement yang memojokkan, ya kan, dalam arti tolong saling menghargai kepada sesama rekan seprofesi, kemudian jangan mengekspos kasus-kasus ini berlebihan, bukan berlebihan, malah nggak boleh sebenarnya, gitu, karena ini adalah kasus keluarga internal kan gitu kan, itu jangan diekspos seperti itu. Tapi kan sejak tanggal 31 sampai sekarang terus aja terjadi, makanya ini sudah perjalanan hari-hari cukup panjang sehingga kami sampai kepada satu kesimpulan bahwa ini harus dilaporkan. Sepakat kita bahwa lapor ini segera masuk, dan kemarin pada tanggal 13 kami datang ke DPP Peradi untuk memasukkan pengaduan kami terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Hotman Paris. Jadi gini, seperti saya juga kemarin sudah sampaikan di media ya, dugaan pelanggarannya itu, ya kan, saya nggak bisa sampaikan satu persatu secara rinci ya mengenai pasal-pasalnya, karena ada aturan di etika kami juga ya sebagai advokat, nggak boleh itu mengekspos rinci gitu ya kesalahan-kesalahan dilakukan oleh teman ya, apalagi dimasukin di media. Maka untuk itu biarlah ranah nanti Dewan Pengawas sama Dewan Kehormatan yang menilai semuanya. Yang penting kami tentunya sebagai pencari keadilan untuk dalam hal pelanggaran kode etik ini sudah menyampaikan dokumen-dokumen pendukung dan laporan beserta bukti-bukti, baik video, baik yang cetak ya, sehingga nanti ada bahan bagi Dewan Kehormatan untuk mulai memverifikasi dan memfollow up ini. Harapan kami tentunya ini bisa berjalan, harus berjalan, karena ini tidak baik ya kalau diikutin nanti oleh advokat-advokat lain seperti ini. Ini kan bisa kacau balau kode etik. Cuma kode etik dibuat gitu kalau memang untuk dilanggar seenak-enaknya. Jadi ini pelajaran yang bagus ya, dan harus dihukum seberat-beratnya sehingga semua orang pada akhirnya nanti akan coba taat gitu ya, ada penghormatan kepada rekan sejawat gitu ya, menggunakan tutur kata dan tidak menggunakan media untuk mengekspos gitu ya kan satu kasus secara berlebih-lebihan gitu ya, untuk kepentingan popularitas dan lain-lain sebagainya. Pecat itu yang paling terberat, dipecat. Dan kami harapkan memang karena kami anggap ini sudah pelanggaran berat dari sisi kode etiknya, sanksinya harus yang terakhir dari dipecat. Tapi apapun nanti yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan kita hormati. Tapi artinya kami menghimbau, kami berharap bahwa kasus ini harus dijalankan, harus masuk ke persidangan kode etik, harus diproses. Nggak boleh ada campur tangan atau karena melihat kata hubungan pertemanan segala macam, nggak boleh. Teman-teman ya kan menjalankan aturan. Saya pikir itu yang benar. Nggak boleh campur baur antara pertemanan atau karena anggota, karena memang dia juga bagian dari pengurusan, nggak bisa begitu. Sama di struktur pemerintahan, kalau menterinya salah umpamanya, apa Jokowi lindungin? Yang enggak, biarin aja diproses. Kalau ada menterinya korupsi ya biarin. Begitu juga di dalam organisasi. Even saudara Hotman Paris adalah duduk sebagai pengurus, nggak boleh, harus objektif. Dan kami harapkan Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan yang ada di Peradi bisa fair dan bisa independen tanpa dipengaruhi orang untuk memproses pengaduan kami sampai dengan keputusan ini. Ya kita harapkan segera ya, mudah-mudahan 1-2 minggu ini sudah ada jawaban bahwa memang
ini bisa di follow up untuk memang disidangkan. Bang, Ya, saya pikir sama dengan proses-proses yang terjadi di pengadilan negeri, nggak pendek juga, cukup panjang juga, karena masing-masing pihak kan dikasih hak juga, yaitu nanti kan menjawab, mengajukan juga bukti-bukti dari sedia, ya kan, membantah dan segala macam. Kita ikutin aja prosesnya. Saya pikir yang ngajukan 1 minggu 2 minggu, ya, dia memang agak panjang, nggak bisa, karena kalau udah sampai ke proses peradilan, karena kedua belah pihak kan harus dikasih hak jawab juga, nggak mungkin diperiksa langsung diputuskan begitu aja, ada tahapan-tahapannya lah. Genderang perang telah ditabuh. Keseriusan pihak Hotma Sitompul mempermasalahkan Hotman Paris ke Pradi nyatanya memang tidak main-main. Lantas apa tanggapan Bertahi Sihombing terkait penilaian publik jika antara Hotma dan Hotman kini saling serang? Tidak ada perang antar lawyer gitu. Lawyer kan mewakili kliennya, gitu. Perang ini terjadi adalah karena memang lawyer sama melakukan serangan-serangan yang sifatnya secara pribadi kepada klien kami. Tentunya kami sebagai lawyer daripada Pak Hotman, ya kan, nggak bisa dong gituin dong. Kami juga nggak pernah menyerang kok. Coba sekarang kita ada serang nggak? Bu Desi pernah nggak kita serang? Nggak pernah. Tapi kita selama ini bertahan. Ya diserang kita diam aja. Tapi kan semua kan ada waktunya. Yang seperti teman saya bilang, ya jangan mentang-mentang dong. Orang juga ada kesabarannya, ya kan? Artinya kalau dia bisa melakukan serangan terus-terusan, kita juga bisa melakukan serangan, dan serangan kami semua terukur. Kami ambil tindakan serangannya semuanya berbasis hukum, ya kan? Bukan cuap-cuap, bukan mempermalukan seseorang melalui media, tetapi kami ambil jalur hukum. Jadi bisa semuanya diuji sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tapi nanti ada pengadilannya, gitu. Ada hakimnya nanti yang menilai, ya kan? Apakah betul laporan kami ini benar apa enggak? Apakah betul memang dia melakukan pelanggaran atau tidak? Ini fair, jadi tidak menjustifikasi seseorang melalui apa yang disampaikan. Katakanlah contohnya umpamanya Pak Hotma Sitompul mengusir istrinya, kemudian diekspos di media, ya kan? Mau apa sih? Mau berdamai tadi kata awal, tapi keluar kata-kata bahwa Desiree diusir. Ini kan sangat menyakitkan itu, ya kan? Itu kan semua harus dibuktikan. Janganlah mendengar satu pihak, even itu klien Anda, sehingga kemudian Anda membela mati-matian, menjustifikasi, ya, menjudge pihak lawan, ya, yang notabene bukan klien Anda, ya, melakukan satu kesalahan-kesalahan yang fatal. Saya pikir tidak bijak. Saya lawyer, saya lebih senior dari dia dalam arti penanganan hal-hal litigasi, gitu. Saya 66 tahun umur saya, gitu. Udah biasa nangan-nangan begini. Artinya kita lebih hati-hati. Kita dengar dulu kedua belah pihak. Apa sih versi klien kita? Apa sih versi pihak katakanlah yang di sana? Kalau dia pegang yang Bu Desiree, dia dengar dulu, dia tahu dulu apa sih sebenarnya terjadi. Bila perlu undang, ya kan? Pak Hotma ya undang, ada apa sih? Pak, begini, istri Anda mengadu kepada saya begini. Benar nggak sih menurut Bapak gimana? Jadi objektif nilai. Ini kalau cuma dengar, wah saya diusir, saya begini, saya begitu, saya dilempar, dibuang sebagai sampah, kok mana tumpuan, apa-apaan? Apa benar? Ya kan? Nanti kita uji. Nah kalau ditanya sama kita benar nggak? Benar, ya kan? Itu semua hanya drama-drama aja yang membuat simpati orang, ya. Memang sementara ini kelihatan seolah-olah simpati itu mengalir. Kenapa? Drama itu dimulai dengan mereka, ya, dimulai dengan tangis-tangisan, dimulai dengan seolah-olah terzolimi segala macam. Tapi apakah cukup dengan katakanlah berlindung di balik drama-drama seperti itu? Drama ini akan berakhir pada waktu nanti kita buktikan bahwa itu semua nggak benar. Di mana? Ya di peradilan yang sifat tertutup. Begitu. Siaplah, kalau dibilang mau siap dimanapun juga, kita sih mau di darat, di laut, di angkasa lebih siap kita. Harapan saya tentunya ini harus diproses sekali lagi. Karena apa yang dilakukan oleh saudara Hotman Paris ini sudah sangat berlebih-lebihan, nggak bagus buat citra. Jangan lihat ini dibawa seolah-olah, oh ini didukung segala macam. Yang dukung perilaku seperti ini siapa gitu, ya kan? Coba kita lihat, kita nilai secara luas gitu kan. Saya banyak kontak dari teman-teman yang dari kalangan katakanlah
yang orang yang punya latar belakang pendidikan yang baik, mereka bilang nggak bener itu, ya kan? Sikat aja itu, nggak bener itu, kasih pelajaran memang seperti itu. Jadi ini saya bilang, makanya janganlah kita meninggi-ninggikan diri kita, karena satu saat kau akan direndahkan. Dan jangan juga kau menabur angin, karena pada saatnya nanti kau pasti menuai badai. Dan hadapilah badai-badai yang akan datang ini. Ini baru badai pertama, masih banyak badai-badai lain yang kami siapkan untuk menerpa Hotman Paris. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa.